Episode ke-226. Naga Kilin membawa rombongan ke sebuah desa kecil. Setibanya di sana, Blaine segera mengurus segala persiapan. Ia membeli mahkota Phoenix, gaun pengantin, pakaian baru, serta bola sutra merah untuk Kinmu. Beberapa wanita tua dipanggil untuk membantu mereka berganti pakaian. Kaisar Yanfeng mungkin segera menemukan tempat ini karena putrinya menghilang. Kita tidak punya banyak waktu, jadi pernikahan harus dilangsungkan hari ini juga, ujar Blaine tanpa ragu. Ia mengeluarkan banyak uang dari kantong rubah kecilnya untuk membeli sebuah rumah besar lengkap dengan halaman. Ia menyewa beberapa pelayan, menyiapkan jamuan, serta mengatur seluruh upacara pernikahan hanya dalam waktu singkat. Kinmu masih memiliki kultivasi meskipun tubuhnya diikat erat. Diam-diam ia meniup seruling emas, berharap naga banjir datang menyerang Blaine dan membebaskannya. Namun, sebelum suara seruling sempat memanggil naga banjir, Blaine sudah menyadari niatnya. Dengan sekali ketukan tongkat bambu di antara alis Kinmu, seluruh harta surgawi dan pusat kultivasinya tersegel satu persatu. Demi berjaga-jaga, Blaine juga menyegel kultivasi Ling Yuxiu dan Xiu Xiang. Melihat Blaine mendekat, Hulinger segera melompat sambil berkata riang, "Kakek buta, aku tidak akan kabur." Blaine pun melepaskan ikatan rubah kecil itu. "Kalau begitu, bantu awasi mereka. Aku akan memesan jamuan dan mengundang rombongan musik." "Baik," jawab Hulinger tanpa berpikir panjang. Ling Yuxiu dan Xiu Xiang langsung memandangnya dengan kesal. "Pengkhianat!" Hulinger justru tampak bangga, duduk di kursi sambil mengayunkan ekornya. Kinmu hanya bisa menghela napas. Blaine memang terlalu berpengalaman. Dengan satu teknik sederhana, semua jalan pelarian mereka lenyap. Ia kemudian menoleh kepada naga Kilin. "Feti Dragon, bawa kami kabur." Naga Kilin menggeleng. "Kalau akhirnya tetap tertangkap, untuk apa kabur? Aku tidak bisa berlari lebih cepat darinya." Setelah berkata demikian, ia malah duduk di depan pintu menjaga rumah. Kinmu menatapnya tanpa berkata-kata. Ia semakin yakin naga itu sudah terlalu gemuk. Malam pun tiba. Di bawah pengawasan beberapa wanita tua, Kinmu dan Ling Yuxiu dipaksa menjalani upacara pernikahan. Blaine bahkan mengundang hampir seluruh penduduk desa menjadi saksi. Tidak ada kemewahan dalam pesta itu, hanya musik sederhana dari tanduk dan suona. Tetapi suasananya sangat meriah. Setelah seluruh prosesi selesai, pasangan pengantin akhirnya diantar menuju kamar. Hulinger yang mabuk berat terlihat cemberut karena bukan dirinya yang menjadi pengantin wanita. Blaine tertawa sambil berkata kepada para tamu, "Datang lagi besok." Pengantin prianya tetap sama, hanya pengantin wanitanya yang berbeda. Semua orang tertawa. Pengantin pria itu benar-benar beruntung. Setelah semua tamu pulang, Hulinger memeluk kendi anggur yang hampir sebesar tubuhnya. "Kakek buta, besok aku mau jadi pengantin wanita." "Baik, baik," jawab Blaine sambil mengangguk. Di dalam kamar pengantin, Kinmu dan Ling Yuxiu duduk berdampingan di tepi ranjang. Setelah keramaian di luar mereda, suasana mendadak menjadi sunyi. Ling Yuxiu diam-diam mengangkat sedikit cadarnya, lalu menatap Kinmu yang masih mengenakan bola sutra merah besar di dada. Melihat ekspresi canggungnya, ia tak kuasa menahan tawa. "Kamu masih bisa tertawa?" keluh Kinmu. "Kalau ayahmu tahu soal ini, kepalaku pasti dipenggal." Ling Yuxiu terkikik. Katanya pengantin wanita tidak boleh membuka cadarnya sendiri. Pengantin pria yang harus melakukannya. Begitu rupanya, Kinmu pun perlahan mengangkat cadar itu. Di bawah cahaya lilin, wajah Ling Yuxiu tampak begitu cantik hingga membuatnya terpaku. "Apa?" tanya Ling Yuxiu malu-malu. "Kamu sangat cantik." Ucapan itu membuat wajah gadis itu semakin memerah. Kinmu segera berjalan menuju pintu dan mencoba membukanya, tetapi pintu telah dikunci dari luar. Ia lalu mencoba membuka jendela. Belum sempat melompat keluar, ujung tongkat bambu sudah mengarah ke dahinya. "Jangan coba-coba kabur," suara Blaine terdengar dari luar. Kinmu terkejut. "Kakek buta, kenapa bersembunyi di situ?" "Sudah tugas orang tua menjaga pengantin," jawab Blaine tenang. "Tenang saja, aku buta." Kinmu menutup jendela dengan kesal. Ia dan Ling Yuxiu kembali duduk tanpa tahu harus berbuat apa. Tak lama kemudian,
Blaine kembali berseru dari luar. Di atas meja ada arak pernikahan. Minum lalu cepat tidur. Sebagai balasan, Kinmo langsung memecahkan kendi arak itu. Blaine mendengus kesal lalu pergi. Tak lama kemudian terdengar ia memarahi seekor ayam jantan. Kalau tidak bisa berkokok, lebih baik kupatahkan kakimu. Kinmo menggaruk kepala. Entah ayam itu yang dimarahi, atau aku. Tak lama kemudian sebuah kaki ayam dilempar masuk lewat jendela. Kinmo buru-buru menutup kembali jendela itu. Suasana kembali hening. Ling Yuxiu perlahan masuk ke bawah. Selimut, aku mau tidur. Baik, Kinmo ikut berbaring. Mereka berbagi satu bantal dan saling memandang dalam diam. Ling Yuxiu tertawa pelan melihat wajah Kinmo yang tegang. Tiba-tiba ia mencium bibir pemuda itu dengan cepat. Kinmo berkedip, harum juga. Cium lagi. Ling Yuxiu tertawa geli lalu memberinya satu kecupan lagi. Dari luar terdengar suara Blaine yang penuh kejengkelan. Berciuman saja. Ayam yang tidak bisa berkokok lebih baik direbus. Kaisar Yan Feng sudah datang. Kalau begitu aku harus menjamu mertuaku. Suara langkah Blaine perlahan menjauh. Kinmo segera meloncat turun dari ranjang. Ia membuka jendela perlahan dan mengintip keluar. Setelah memastikan Blaine benar-benar pergi, ia memberi isyarat kepada Ling Yuxiu. Namun gadis itu tetap diam. Sudahlah, jangan pura-pura tidur. Ling Yuxiu membuka mata sambil tersipu, lalu ikut memanjat keluar jendela. Mereka bergerak diam-diam menuju kamar Siung Siang. Kinmo baru hendak mengetuk jendela ketika suara Siung Siang terdengar dari belakang. Mencari aku. Kinmo langsung melompat kaget. Kapan kau keluar? Aku sudah lama di sini. Tadinya ingin menguping dari luar kamar, tapi ternyata hanya mendengar dua anak muda yang sama-sama malu. Ling Yuxiu mendengus. Ayo cari Hulinger. Tiba-tiba naga kilin muncul dari belakang. Mau kemana kalian? Diam, bisik Kinmo. Kalau masih ingin makan, jangan bersuara. Kalau ketahuan, kau yang pertama kujadikan hidangan. Naga kilin langsung menutup mulutnya dan mengikuti mereka. Hulinger ternyata tertidur pulas di atas kepala naga kilin karena mabuk. Melihat Blaine belum kembali, Kinmo segera menarik kedua gadis itu naik ke punggung naga kilin. Pelan-pelan keluar desa. Jangan gunakan awan api agar Blaine tidak menyadari kita. Naga kilin pun membawa mereka menyelinap pergi. Baru setelah menempuh sekitar 100 mil, Kinmo menghela napas lega. Sekarang lari sekencang mungkin. Naga kilin langsung memacu kecepatan penuh. Mereka berlari sepanjang malam hingga menempuh ribuan mil. Saat fajar menyingsing, mereka tiba di tepi sungai Sejun. Kita naik kapal menuju Laut Timur, lalu memutar kembali ke ibu kota, kata Kinmo. Namun ketika mereka hendak mencari perahu, sebuah kapal kecil perlahan mendekat dari tengah sungai. Di haluannya berdiri seorang lelaki tua buta yang bertumpu pada tongkat bambu. Blaine, wajah Kinmo langsung pucat. Aku mengejar Kaisar Yan Feng sampai ke biara petir besar, kata Blaine santai. Lalu aku menunggu kalian di sini selama 2 jam. Kalian benar-benar lambat. Naga kilin buru-buru berkata. Tuan tua buta, aku sudah berlari secepat mungkin. Tanpa pilihan lain, seluruh rombongan kembali naik ke kapal. Blaine tersenyum puas. Sesampainya di desa, kita tinggal melangsungkan 2 pernikahan yang tersisa. Tadi malam aku sudah mengundang Kaisar Yan Feng makan ayam. Kurasa ia akan segera menjadi mertuaku. Kinmo hanya bisa membayangkan dirinya dipenggal oleh Kaisar Yan Feng. Di tengah perjalanan, sesuatu yang aneh terjadi. Arus sungai Sojing tiba-tiba bergolak hebat. Arusnya semakin deras, lalu perlahan menjadi tenang kembali. Namun permukaan sungai terus meninggi. Semakin lama semakin tinggi, hingga melampaui pepohonan dan gunung di kedua sisinya. Ling Yuxiu berlari ke haluan, sementara Siung Siang menuju buritan. Keduanya terpaku melihat pemandangan yang luar biasa. Seluruh sungai Sojing perlahan terangkat ke langit, membentang seperti pita giok raksasa. Aliran airnya melayang di udara, menyerupai naga air yang tak berujung. Kapal kecil mereka kini berlayar di atas sungai yang menggantung di langit. Dibandingkan bentangan sungai raksasa itu, kapal tersebut tampak sekecil sebutir daun yang hanyut di lautan awan. Semua orang hanya bisa memandang dengan takjub.
menyadari bahwa mereka kembali menyaksikan keajaiban yang melampaui nalar.